mulai pembelajaran. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu kita absen dulu ya. Yang pertama ada Nia. Semoga yang tidak masuk diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga yang masuk bisa mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai wawancara terhadap klien. Tujuan dari pembelajaran wawancara ini itu untuk memahami bagaimana cara berwawancara dengan klien, mampu mengumpulkan data dan fakta dalam mendapatkan informasi terhadap klien, mampu menerapkan metode wawancara kepada klien dalam praktek pelayanan pekerjaan sosial. Nah, tahukah kamu apa yang kamu ketahui tentang wawancara? Apa saja jenis-jenis metode wawancara? Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara? Nah, selanjutnya itu ada definisi wawancara. Definisi wawancara itu interaksi antara pewawancara dan narasumber yang digunakan untuk memperoleh informasi data dan fakta. Tujuan dari wawancara ini untuk mengumpulkan data dan fakta serta menggali informasi yang bernilai penting dan menarik. Lalu jenis-jenis wawancara itu yang pertama adalah wawancara bebas. Susunan pertanyaannya tidak ditentukan terlebih dahulu dan tergantung suasana. Wawancara terpimpin memakai daftar pertanyaan dan sudah dipersiapkan. Wawancara kelompok dilakukan terhadap sekelompok dalam waktu bersamaan. Wawancara konferensi antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sejumlah pewawancara dengan seorang responden. Wawancara terbuka, wawancara yang bertanya tidak terbatas jawabannya dan secara terbuka. Wawancara tertutup, pertanyaan yang terbatas jawabannya dan secara tertutup. Dan identitas klien pun tidak mau disebarluaskan. Nah, etika ketika wawancara, yang pertama berpakaian rapi, sopan, santun, dan ramah. Kedua, membuat janji dan datang tepat waktu. Ketiga, mempersiapkan dan memberikan pertanyaan yang ringan dan sederhana kepada klien. Yang keempat, catat hal-hal yang penting untuk menyimpulkan sendiri. Yang kelima, jangan menyela narasumber dan hindari pertanyaan bersifat pribadi. Yang keenam, jangan lupa ucapkan terima kasih dan maaf ketika selesai wawancara. Nah, ibu tanya, bagaimana tahapan dalam melakukan wawancara? Apa aja sih? Nanti kalian jawab ya. Tips dan trik wawancara. Yang pertama, kalimat yang jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Hindari dengan nada tinggi atau menggurui klien. Hindari bertanya seperti menguji narasumber. Jadi dalam bertanya itu harus santai. Terus rileks, tenang, dan tumbuhkan rasa empati kepada klien. Jangan segan bertanya jika memang masih belum mengerti dan belum jelas. Dan yang terakhir, harus sering berlatih agar tidak gugup. Nah, sampai sini apakah kalian bisa menjawab apa tadi pertanyaan yang ibu kasih? Wawancara. Apa yang kalian tahu tentang wawancara? Terus ada lagi? Jadi 4 kelompok, satu kelompok ada 4 sampai 5 orang. Ibu punya tugas kelompok. Ini kalian ngerjain. Jadi ibu punya kasus dan ibu punya KPD. Jadi kasus ini nanti kalian analisis di lembar ini sesuai dengan yang berkaitan dengan pekerjaan sosial. Semisal kalian dapat kasus lansia yang tidak mau
Selanjutnya ibu punya sebuah LHPD individu mengenai wawancara. Kalian menjawab soal-soal